Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah huwa wahdahu la syarikalah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang adab dan doa masuk dan keluar kamar mandi atau WC bagian pertama. Pendengar yang budiman, di antara aktivitas sehari-hari yang tidak bisa ditinggalkan oleh setiap kita adalah masuk dan keluar WC ataupun kamar mandi. Baik itu untuk keperluan mandi, buang air besar, buang air kecil, atau juga untuk mencuci pakaian. Terkait dengan masalah ini, Islam pun memberikan bimbingan kepada kita terkait dengan adab dan doa masuk keluar WC atau kamar mandi. Siapa saja di antara kita yang hendak masuk dan keluar kamar mandi untuk menunaikan hajatnya, terutama untuk buang air besar atau buang air kecil, maka hendaklah ia menerapkan beberapa adab dan doa-doanya sebagai berikut. Pendengar yang budiman, yang pertama adalah menutup diri dan menjauh dari manusia ketika buang hajat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an. Beliau berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraz hatta yataghayyaba fala yura." Yang artinya, kami pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Beliau tidak menunaikan hajatnya di daerah terbuka, namun beliau pergi ke tempat yang jauh sampai tidak nampak dan tidak terlihat. Yang kedua adalah tidak membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti memakai cincin yang bertuliskan nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau semacamnya. Hal ini terlarang karena kita diperintahkan untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bagian dari ketakwaan hati. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Akan tetapi, hal ini dibolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Berkaitan dengan hal ini, Syekh Abu Malik hafizahullah dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah berkata, jika cincin atau semacam itu dalam keadaan tertutup atau dimasukkan ke dalam saku atau tempat lainnya, maka boleh barang tersebut dimasukkan ke WC. Imam Ahmad ibni Hanbal rahimahullah mengatakan, jika ia mau, ia boleh memasukkan barang tersebut dalam genggaman tangannya, sedangkan jika ia takut barang tersebut hilang karena diletakkan di luar, maka boleh masuk ke dalam kamar mandi dengan barang tersebut dengan alasan kondisi darurat. Pendengar yang budiman, yang ketiga adalah membaca basmalah dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum masuk tempat buang hajat.
Adab dan doa ini berlaku jika seseorang memasuki tempat buang hajat berupa bangunan. Sedangkan ketika berada di tanah lapang, maka ia mengucapkannya di saat melucuti pakaiannya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah. Dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka memasuki tempat buang hajat, lalu ia ucapkan Bismillah. Adapun doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari rahimahumallah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki jamban, beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, Subhanahu wa ta'ala, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Berkaitan dengan hal ini, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, bahwa adab membaca doa semacam ini tidak dibedakan untuk di dalam maupun di luar bangunan. Adab yang keempat adalah masuk ke tempat buang hajat terlebih dahulu dengan kaki kiri dan keluar dari tempat tersebut dengan kaki kanan. Kita tegaskan bahwa untuk perkara yang baik-baik seperti memakai sandal dan menyisir, maka kita dituntunkan untuk mendahulukan yang kanan. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata yang artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Berkaitan dengan hadis ini, Syekh Al-Bassam mengatakan dalam kitabnya Taisirul Allam bahwa mendahulukan yang kanan untuk perkara baik ini ditunjukkan oleh dalil syar'i, dalil logika, dan didukung oleh fitrah yang baik. Sedangkan untuk perkara yang jelek, maka digunakan yang kiri. Hal ini yang lebih pantas berdasarkan dalil syar'i serta logika. Adapun adab yang kelima, pendengar, adalah tidak menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian mendatangi jamban, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya. Akan tetapi, menghadaplah ke arah timur atau barat. Abu Ayyub mengatakan, dulu kami pernah tinggal di Syam. Kami mendapati jamban kami dibangun menghadap ke arah kiblat. Kami pun mengubah arah tempat tersebut dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan adab dan doa masuk serta keluar kamar mandi atau WC bagian pertama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita
untuk mengamalkan adab dan doa tersebut. Amin. Wallahu ta'ala a'lam.